Pagi selalu datang dengan kesunyian bagi Bu Marni. Ia terbangun lebih awal, duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela yang mulai kusam. Rumah itu terasa terlalu besar untuk dirinya seorang. Tak ada lagi suara langkah kaki anak-anak, hanya detak jam dinding yang terdengar jelas, seolah menegaskan bahwa waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Bu Marni menjalani hari dengan rutinitas sederhana. Menyeduh teh, membersihkan rumah, lalu duduk di kursi tua dekat jendela. Ia sering berbicara sendiri, menyapa rumah, atau sekadar mengeluh pelan tentang tubuh yang mulai sering pegal. Bukan karena pikirannya terganggu, tetapi karena diam terlalu menyakitkan untuk ditahan sendirian. Anak-anaknya kini jarang pulang. Dulu rumah ini penuh tawa dan keributan, kini hanya menyisakan kenangan. Bu Marni memilih tidak menyalahkan mereka. Ia selalu berkata pada dirinya bahwa mereka hanya sedang mengejar hidupnya masing-masing. Sore hari, Pak Darto kerap lewat dan menyapanya dengan ramah. Percakapan mereka singkat, sekadar menanyakan kabar, namun cukup untuk membuat hati Bu Marni terasa sedikit hangat. Setelah Pak Darto berlalu, kesunyian kembali menyelimuti rumah. Malam menjadi waktu paling berat. Bu Marni menatap foto anak-anaknya, tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Dalam sunyi itu, ia perlahan belajar bahwa ikhlas bukan berarti tidak merasa sedih, melainkan menerima kenyataan dengan hati yang lapang, meski sesekali masih terasa perih. Setelah hari-hari sunyi itu, Bu Marni mulai terbiasa mengisi malamnya dengan satu kebiasaan baru, menunggu. Setiap selesai salat Isya, ia duduk di ruang tengah dengan ponsel tua di tangannya. Layarnya sering menyala, bukan karena ada panggilan masuk, melainkan karena ia mengecek waktu berulang kali. Ia menunggu telepon dari anak-anaknya. Bukan untuk menuntut kepulangan, hanya ingin mendengar suara mereka dan memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Namun malam demi malam berlalu, dan ponsel itu lebih sering diam. Bu Marni tak pernah mengeluh pada siapapun. Ia hanya menarik napas panjang setiap kali layar ponsel kembali gelap. Dalam hatinya, harapan kecil perlahan terkikis, digantikan rasa pasrah yang sulit dijelaskan. Ia belajar tersenyum meski kecewa, belajar mengerti meski hatinya bertanya-tanya. Di tengah penantian itu, perhatian kecil justru datang dari arah yang tak pernah ia harapkan. Pak Darto sering menyempatkan diri bertanya kabar, kadang membawa buah atau sekadar duduk sebentar di teras. Hal-hal sederhana itu membuat Bu Marni merasa diperhatikan, meski bukan oleh darah dagingnya sendiri. Perlahan, ia menyadari bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari harapan yang ia simpan selama ini. Anak-anak tetap ia cintai, tetap ia doakan, tetapi ia mulai menerima bahwa kehangatan bisa hadir dari siapa saja. Harapan yang tak terucap itu pun berubah bentuk, bukan lagi menunggu, melainkan menerima dengan hati yang lebih tenang. Bu Marni selalu percaya bahwa ia masih mampu mengurus dirinya sendiri. Meski usia semakin menua, ia enggan merepotkan siapapun. Setiap kali Pak Darto menawarkan bantuan, Bu Marni hanya tersenyum dan menolak dengan halus. Baginya, kemandirian adalah sisa harga diri yang harus dijaga. Suatu hari, tubuhnya mulai terasa lemah. Demam datang tanpa permisi, membuat langkahnya goyah dan kepala sering berkunang. Namun Bu Marni tetap memaksakan diri bangun, memasak seadanya, dan menjalani hari seperti biasa. Ia meyakinkan dirinya bahwa sakit kecil tak perlu dibesar-besarkan. Keadaan memburuk saat malam tiba. Bu Marni terbaring lemah, sendirian, tanpa ada anak yang datang atau sekadar menelepon. Dalam diam, ia merasa perih, bukan hanya karena tubuhnya sakit, tetapi karena kesendiriannya terasa semakin nyata. Pak Darto akhirnya mengetahui kondisi Bu Marni dan datang membantu. Ia membawakan obat dan memastikan Bu Marni makan. Bu Marni sempat merasa malu dan tersentuh sekaligus. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya dirawat oleh orang lain. Dari rasa sakit itu, Bu Marni belajar bahwa mandiri bukan berarti menutup diri dari perhatian dan kasih sayang. Menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa setiap manusia tetap membutuhkan satu sama lain. Sejak sakit itu, Bu Marni menjadi lebih sering diam. Tubuhnya memang sudah membaik, tetapi pikirannya kerap melayang ke masa lalu.
Kesunyian membuat kenangan datang tanpa diundang, mengisi ruang-ruang kosong dalam hatinya. Ia sering duduk di ruang tengah, memandangi sudut-sudut rumah yang penuh cerita. Di sana dulu anak-anaknya belajar berjalan, tertawa, dan bertengkar kecil. Setiap sudut menyimpan potongan kenangan yang terasa begitu dekat, namun tak mungkin diulang. Bu Marni teringat masa ketika anak-anaknya masih kecil, ketika ia menjadi pusat dunia mereka. Waktu berlalu begitu cepat hingga ia tak menyadari kapan semuanya berubah. Kini, rumah itu hanya menyimpan bayangan dari masa yang telah lewat. Kenangan itu sempat membuat hatinya perih. Namun perlahan Bu Marni belajar memahami satu hal. Waktu memang tidak pernah berhenti. Ia tak bisa menahan masa lalu. Sama seperti ia tak bisa memaksa masa kini menjadi seperti dulu. Dari kenangan-kenangan itu, Bu Marni belajar merelakan. Ia menyimpan masa lalu sebagai bagian dari hidupnya, tanpa menjadikannya beban. Dengan hati yang lebih lapang, ia mulai menerima hari ini apa adanya, meski tak seramai dulu. Suatu sore, setelah kenangan-kenangan itu kembali hadir, Bu Marni mengambil selembar kertas dari laci tua di kamarnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mulai menulis. Surat itu ditujukan untuk anak-anaknya, berisi cerita sederhana tentang kesehariannya, tentang rindu yang ia simpan, dan doa-doa yang tak pernah putus. Ia menulis tanpa terburu-buru, seolah setiap kata adalah pengganti pelukan yang tak bisa ia berikan. Namun setelah surat itu selesai, Bu Marni hanya melipatnya rapi dan menyimpannya kembali ke dalam laci. Ia tak pernah berniat mengirimkannya. Baginya, menulis saja sudah cukup untuk menenangkan hati. Pak Darto suatu hari tanpa sengaja melihat surat itu ketika membantu Bu Marni membersihkan rumah. Ia membaca sekilas, lalu terdiam. Tak ada keluhan dalam surat itu, hanya kerinduan yang disimpan dengan cara yang paling lembut. Bu Marni merasa malu ketika tahu surat itu terbaca, tetapi juga lega. Untuk pertama kalinya, perasaan yang selama ini ia pendam diketahui orang lain. Dari kejadian itu, Bu Marni menyadari bahwa mengungkapkan perasaan, meski terlambat, adalah bagian dari keikhlasan yang selama ini ia pelajari. Ujian itu datang tanpa banyak tanda. Suatu pagi, Bu Marni terpeleset di kamar mandi. Tubuhnya terjatuh keras, membuatnya sulit bangun. Rasa nyeri menjalar, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa takut menghadapi hari tua sendirian. Ia akhirnya harus dirawat. Kabar itu sampai kepada anak-anaknya, dan mereka datang, namun hanya sebentar. Wajah-wajah yang ia rindukan hadir sejenak, bertanya kabar dengan nada tergesa, lalu pergi kembali pada kesibukan masing-masing. Bu Marni tersenyum, menahan perasaan yang tak ingin ia perlihatkan. Selama masa perawatan, Pak Darto setia menemani. Ia datang hampir setiap hari, membantu hal-hal kecil, dan menemani Bu Marni dalam diam. Kehadiran itu terasa lebih bermakna daripada kata-kata panjang yang tak pernah terucap. Dalam hari-hari sulit itu, Bu Marni mulai memahami bahwa keluarga sejati tidak selalu ditentukan oleh hubungan darah. Kadang, mereka hadir dalam bentuk orang-orang yang memilih tinggal, saat yang lain hanya singgah sebentar. Dengan hati yang semakin lapang, Bu Marni menerima kenyataan itu tanpa amarah. Ia tahu, hidup telah memberinya pelajaran yang pahit, tetapi juga kehangatan yang tak terduga. Setiap malam setelah kejadian itu, Bu Marni kembali menjalani kebiasaan lamanya, duduk di tepi ranjang setelah salat, menautkan kedua tangan, dan menundukkan kepala. Namun doanya kini berbeda. Ia tidak lagi meminta agar anak-anaknya pulang atau menemaninya di hari tua. Ia hanya memohon agar mereka diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dalam doa-doa yang lirih itu, hatinya justru terasa lebih ringan. Tak ada lagi harapan yang menyesakkan. Tak ada lagi penantian yang melelahkan. Bu Marni belajar mencintai dari kejauhan, tanpa tuntutan, tanpa keinginan untuk memiliki kembali. Kadang air mata tetap jatuh, tetapi bukan karena kecewa. Air mata itu lahir dari rasa rindu yang telah berdamai dengan keadaan. Setiap selesai berdoa, Bu Marni menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil, seolah telah menitipkan seluruh kegelisahannya kepada Tuhan. Dari doa seorang ibu yang tulus,
Bu Marni menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ikhlas menjadi caranya mencintai, diam-diam, dalam, dan tanpa syarat. Pagi dan sore kini terasa lebih bermakna bagi Bu Marni. Ia mulai sering duduk di teras rumah, menikmati udara dan suara-suara kecil di sekitarnya. Di sanalah Pak Darto kerap bergabung, duduk di kursi seberang sambil membawa segelas teh hangat. Percakapan mereka sederhana, tentang cuaca, tanaman yang mulai berbunga, atau kabar tetangga. Tak ada topik berat, tak ada keluhan panjang. Namun dari obrolan ringan itu, Bu Marni merasa didengarkan. Ia tak perlu berpura-pura kuat, cukup menjadi dirinya sendiri. Kadang mereka terdiam cukup lama, menatap jalan yang lengang. Anehnya, diam itu tidak lagi terasa menyakitkan. Justru disitulah Bu Marni menemukan ketenangan, bahwa kebersamaan tidak selalu harus diisi kata-kata. Dari teras kecil itu, Bu Marni belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk besar. Kadang, kebahagiaan hanya berupa ditemani, didengarkan, dan disadari keberadaannya. Hari-hari Bu Marni berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Ia tak lagi menghitung tanggal atau menandai hari dengan harapan anak-anaknya akan pulang. Penantian yang dulu melelahkan kini perlahan ia lepaskan. Ia mengisi waktu dengan hal-hal kecil, menyiram tanaman, memasak untuk dirinya sendiri, dan berbincang singkat dengan tetangga yang lewat. Setiap aktivitas sederhana itu memberinya rasa cukup yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesekali rindu tetap datang, namun Bu Marni tak lagi melawannya. Ia membiarkan perasaan itu singgah, lalu pergi dengan sendirinya. Hidup tak lagi terasa kosong, meski tak ada janji yang menunggu di ujung hari. Dalam menunggu tanpa janji itu, Bu Marni menemukan makna hidup yang lebih damai. Ia belajar berjalan seiring waktu, tanpa menggenggam harapan yang terlalu erat. Di penghujung usianya, Bu Marni menjalani hari-harinya dengan senyum yang tenang. Tubuhnya semakin rapuh, namun hatinya terasa utuh. Ia telah berdamai dengan sepi yang dulu begitu menyakitkan. Anak-anaknya masih jarang datang, dan Bu Marni tak lagi menyimpan kecewa. Ia menyambut setiap kunjungan dengan hangat, dan melepasnya tanpa beban. Baginya, cinta tak harus selalu bersama, cukup saling mendoakan dalam diam. Di rumah sederhana itu, Bu Marni menutup hidupnya dengan rasa syukur. Ia tak meninggalkan harta berlimpah, hanya ketulusan dan keikhlasan yang tumbuh dari kesunyian panjang. Ikhlas menjadi warisan terbesarnya, cara mencintai tanpa menuntut, menerima tanpa membenci, dan hidup dengan hati yang lapang hingga akhir.